Semua bidang kehidupan, apakah itu terkait dengan pelayanan barang, pelayanan jasa, izin-izin dan administrasi, itu semua adalah masuk kategori yang diawasi oleh ombudsman. Intinya pelayanan jangan sampai tidak dilakukan. Betul. Itu domainnya ombudsman. Jangan sampai pelayanan itu tidak dilakukan sebagai hak daripada publik dan kewajiban daripada penyelenggara. Yuk ambil posisi. Garis depan hari ini saya mengundang tamu ataupun seseorang yang saya rasa banyak masyarakat ingin tahu seperti apa pendapat dari beliau ini. Nantinya kita akan membahas soal berbagai macam problem yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah sertifikat vaksinasi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo, Pak Alim Esniode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, saya tahu kesibukan Pak Alim ini sungguh luar biasa, tapi saya sangat berterima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Limboto, studio Eka Craft. Makasih. Dan hari ini kita mau menanyakan beberapa hal yang penting, karena hal ini banyak terjadi permasalahan, bahkan pro kontra, kebanyakan kontranya di lapangan. Nah, tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu, seperti apa tugas dan fungsi ombudsman di Gorontalo khususnya. Seperti apa? Mungkin Pak Alim bisa dijelaskan sedikit, Pak? Baik, terima kasih. Ombudsman adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, dan di dalam undang-undang itu disebutkan tugas ombudsman adalah melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh baik negara, swasta, maupun perorangan yang di dalam tugas mereka itu minimal separuh dari kegiatannya menggunakan anggaran negara, baik APBD maupun APBN. Dan mereka itulah yang kemudian menjadi domain pengawasan pelayanan ombudsman di dalam melayani publik. Nah, apa saja lingkup pelayanan publik itu? Jadi semua bidang kehidupan, apakah itu terkait dengan pelayanan barang, pelayanan jasa, izin-izin dan administrasi, itu semua adalah masuk kategori yang diawasi oleh ombudsman. Ya. Nah, jadi tak ada yang kemudian terkecuali. Terkecualinya jika bukan pelayanan publik. Jadi masih kategori pelayanan publik itu masih domain dari pengawasan ombudsman di dalamnya. Gitu ya. Jadi cukup luas ya. Jadi ada pendidikan, pertanahan, dan macam-macam lah ya. Macam-macam. Selama dia menyangkut pelayanan publik. Ya, benar. Oke. Selama ini bagaimana tantangan di Gorontalo? Apakah pelaporan apa yang sering masuk ke ombudsman? Baik, sepanjang ombudsman di Gorontalo sejak September 2013, kelihatannya ada 3 besar di papan atas yang menjadi laporan terbanyak pelayanannya oleh publik. Iya. Jadi yang 3 besar itu kadang satunya turun, ya ganti-gantian aja, tapi tetap pada 3 itu. Ya. Yang pertama adalah soal-soal yang terkait dengan pertanahan. Oke. Ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan soal-soal pelayanan kawan-kawan di kepolisian. Oke. Kemudian yang ketiga di bidang pendidikan dan kesehatan. Kadang pada waktu-waktu tertentu itu dibayang-bayangi oleh pelayanan-pelayanan terkait dengan perbankan gitu ya. Iya. Dan secara keseluruhan lingkup yang terbesar itu adalah pelayanan dari pemerintah daerah jika dibanding dengan vertikal. Termasuk soal tanah ternyata bukan hanya soal dari instansi
Pertanahan. BPN, tetapi juga ada penyelenggara atau pelaksana yang lain yang turut terlibat di dalam pelayanan yang dalam tanda kutip maladministrasi gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi ada sebuah kesalahan. Ya. Jadi laporan-laporan disampaikan itu kalau kita rincikan itu berkisar-kisar pada penundaan berlarut. Ya. Pelayanan tidak sesuai prosedur. Dulu-dulunya banyak yang namanya penyalahgunaan wewenang ya. Dan kemudian ternyata di ujung tahun kemarin masih ada satu jenis yang sebetulnya kurang nyaman kalau kita dengar, yaitu tidak melayani. Jadi masih ada pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan kepada publik ketika dia memerlukan pelayanan itu. Nah, ini tidak melayani dalam pengertian luas termasuk bahkan informasi juga tidak dilayani. Nah, kira-kira tindakan apa yang dilakukan ombudsman baik tidak dilayani oleh instansi ini, baik dia pendidikan, kesehatan ataupun pertanahan. Nah, apa yang dilakukan oleh ombudsman? Ya, kami mempunyai standar operasional pemeriksaan dan penanganan jika kemudian itu menjadi sebuah laporan ya. Jadi agar tindakan ombudsman itu jelas legal standingnya, maka setiap komplain publik itu harus dilaporkan. Nah, baik laporan datang langsung, by phone, by WA, email dan seterusnya, boleh aja. Dengan catatan sebelum melaporkan ke ombudsman itu harus dilaporkan dulu ke atasan pelaksana pelayanan minimal satu tingkat di atasnya. Atau kepada pengelola pengaduan yang ada pada masing-masing kantor pelayanan. Nah, jika laporan itu tidak ditindaklanjuti, baru kemudian disampaikan ke ombudsman. Nah, ini baru ada kami mekanismenya. Begitu masuk laporannya, kita akan lakukan pemeriksaan dan verifikasi. Ombudsman akan melakukan rapat pleno tentang memenuhi syarat-syarat material formalkah laporan itu untuk ditindaklanjuti pada level pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Jika semuanya memenuhi syarat formal material, maka kemudian itu ditindaklanjuti, tentu saja akan meminta pendapat atau meminta klarifikasi kepada terlapornya mengapa terjadi begini dan seterusnya, hingga kemudian masalah atau keluhan itu diminta untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan yang terkait. Gitu ya. Nah, tadi di ujung itu kemudian ombudsman membuat laporan akhir hasil pemeriksaan, dan di dalam laporan akhir pemeriksaan itu lah penyelesaian laporan yang disampaikan oleh pelapor itu final. Apabila kemudian di pihak terlapor terdapat kesalahan-kesalahan atau yang tidak sesuai, itu dilakukan koreksi. Ada saran koreksi yang kami sampaikan, dan saran koreksi itu biasanya paling tidak 1 bulan sesudah itu kami monitor lagi. Anda lakukan atau tidak. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Nah, itu ada tindak lanjut yang berikutnya, dan tentu saja kami akan menunjukkan kepada pihak terlapor bahwa di dalam etika dan kemudian yang disebut dengan good government, tata pemerintahan yang baik yang diacu oleh reformasi birokrasi itu adalah bagaimana menghadirkan negara melalui aparatusnya untuk melakukan pelayanan publik yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Dan apabila itu tidak dilakukan, berarti ini tidak melakukan pemerintahan yang baik dan benar. Dan itu ada pasal-pasal yang terkait, itu tinggal dipasangkan. Apa tindakan yang akan dilakukan. Biasanya ada yang kemudian kalau ada kena pelanggaran personal, tentu ada sanksi administrasi di PNS, mungkin ada sanksi yang terkait dengan kinerja PNS dan seterusnya, semuanya ada. Bahkan laporan-laporan yang di resume atau disimpulkan adalah AHP maksud saya, itu kemudian dipinjam oleh kawan-kawan dari instansi atau APH untuk menjadikan ini sebagai materi di persidangan dalam acara, baik kalau perdata maupun pidana. Kira-kira ada tidak langkah
selain memberikan saran, ketika tidak dilakukan saran dari ombudsman, apa yang mungkin lebih memberikan efek jera bagi aparatur ini, pelayan ini, instansi tersebut maksudnya? Jadi begini, di dalam hierarki birokrasi dan pemerintahan ini kan ada tahapan-tahapan. Selalu langitnya pertama, langitnya kedua, di atas langit terlalu ada lapisan langit ya. Okay. Nah, ketika terjadi kesalahan itu, maka kesalahan di level A itu kami tembuskan ke pimpinan di atasnya untuk diperhatikan. Tembusan itu berlapis sehingga di atasnya mereka itu, di atas langit mereka itu saling melihat bahwa ada kesalahan-kesalahan yang harus dibetulkan, tetapi tidak diindahkan, maka biarlah mereka yang melakukan perbaikan itu. Karena posisi ombudsman dalam Undang-Undang 37 itu bukan sebagai lembaga negara penegak hukum. Ombudsman itu adalah magistratum influences, pemberi pengaruh, ya, pemberi pengaruh. Jadi ada hal-hal yang terkait pelayanan publik di grassroots yang tidak sempat dan seterusnya atau tidak dilaksanakan baik sengaja maupun tidak, maka ombudsman mengingatkan, hadirkan negara untuk melayani publik, karena sesungguhnya salah satu alasan utama untuk adanya negara itu adalah untuk melayani. Nah, kalau pelayanan itu tidak ada, maka fungsi-fungsi negara itu, atau ada teori yang bilang negara gagal dan sebagainya, nah, itu di situ dia. Nah, ada juga pejabat-pejabat tertentu yang sejak awal dan sampai hari ini saya tidak lupakan komentar-komentarnya mengatakan bahwa jadi kalau tidak diberi sanksi dan tidak ada hukumnya dan lain sebagainya, sebetulnya apa yang disampaikan ombudsman itu tidak menggigit. Betul. Harus ada sanksi, harus ada begini. Nah, ini yang saya bilang mindset, kalau di dalam konteks lokal, mindset zaman Polahi dulu ya. Kenapa saya sebut zaman Polahi? Di zaman Polahi dulu, karena masyarakat yang melawan kewajiban untuk membayar belasting kepada VOC, maka mereka lari ke hutan. Hanya itu yang bisa dilakukan dan tak ada lain. Kenapa? Karena etika atau etos berpemerintahan VOC itu tidak mengenal kepentingan daripada publiknya, yang adalah kepentingan dia. Nah, kalau kita selalu menanyakan apa sanksi, padahal ada etos, ada sejumlah aturan, ada sejumlah kewajiban aparatus negara yang harus diemban untuk melayani publik, dan kemudian apa hukumnya kalau kita tidak melakukan, itu berarti secara etis kita belum lulus. Nah, persoalan-persoalan hukum nanti biasanya muncul setelah persoalan etis itu tidak terpenuhi. Ombudsman bicara pada level etis. Menguatkan, memberi pengaruh, magistratum of influences. Ini Anda lakukan. Kalau nanti menegakkan hukum, nanti ada gakumnya. Jadi ombudsman tidak nangkap-nangkap ya, seperti KPK. Paling undang-undang pemerintahan daerah itu disebutkan apabila kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, maka akan diberhentikan 3 bulan. Diberhentikan 3 bulan? Ya, di dalam masa 3 bulan itu, maka kepala daerah itu akan dikursuskan, disekolahkan, ya, terkait dengan pelayanan publik yang dia lalai dalam rekomendasi yang diberikan ombudsman. Gitu. Jadi dia dinilai tidak mampu ya? Tidak mampu, gitu ya. Jadi soal itulah yang kemudian jangan lagi ditanya apa hukumnya, hukumlah diri Anda sendiri, betul. Secara etis, secara etos. Ketika ditanya apa hukumnya atau masih menanti hukuman, lah itu kembali lagi zaman Polahi dulu ya. Sanksi sosial berlaku sebenarnya. Sanksi etis sebetulnya ya. Karena sudah diketahui dan sudah aturannya ada dan kemudian tidak dilakukan. Itulah sebabnya maka selalu apa yang disampaikan oleh ombudsman, apalagi dalam bentuk hasil survei kepatuhan. Jadi nilai-nilai itu akan disarikan menjadi bagian daripada indikator reformasi birokrasi setiap instansi gitu ya, yang tersurvei.
Oke, baik. Ini saya juga menarik mau membahas ke persoalan yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat. Soal ada surat yang keluar atau ada informasi yang memang informasi ini terpercaya. Katanya masyarakat itu tidak bisa menerima bantuan ketika tidak memiliki sertifikat vaksinasi. Kira-kira itu seperti apa? Saya kira sudah ada klarifikasi dari pusat, dari pimpinan atasan bahwa itu tidak seperti itu yang terjadi. Bahwa negara memberikan bantuan apapun itu kepada warganya, itu adalah hak dia. Dan setiap aparatus harus melayani bantuan itu. Di sisi lain, apabila ada kewajiban atau apabila ada urusan terkait vaksinasi, maka penerimaan bantuan itu bukan jadi syarat mempersyaratkan vaksinasi dulu baru kemudian terima bantuan itu. Dan ini sudah jadi perbincangan nasional sejak Ombudsman Republik Indonesia Pusat mendiskusikan itu secara virtual di beberapa tempat. Baik juga media-media sudah meliput. Ini tidak seperti itu terjadi ya, tidak seperti itu maksudnya. Karena antara hak dan kewajiban, haknya tidak digugurkan oleh vaksinasi itu. Tidak. Ya, vaksinasi ini adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban ya, dan dia mendapatkan haknya sebagai warga negara itu diatur juga dengan ketentuan atau dengan aturan. Gitu. Jadi aturan yang satu tidak boleh kemudian dipakai untuk menggugurkan aturan yang lainnya secara arbitrer gitu maksud saya. Tapi ada Perpres nomor 14 yang keluar tahun 2021 soal itu Pak Kaper. Bagaimana pendapat dari Pak Alim sendiri? Karena biasanya masyarakat juga ini takut. Perpres itu pernah dikirim ke saya dan saya tidak membacanya secara keseluruhan. Saya hanya mendengarkan ungkapan dan perbincangan dan bunyi Perpres itu. Tapi filosofinya ke arah itu. Ya. Semua hak-hak warga, hak-hak masyarakat yang melekat pada dirinya dan itu diatur oleh ketentuan undang-undang, itu tidak boleh digugurkan oleh hal-hal yang lain. Adapun kewajibannya itu harus dia lakukan. Iya. Jadi tidak boleh dipertentangkan itu. Iya. Ya. Jadi kira-kira itu bisa dilapor tidak ke Ombudsman? Sejauh ini laporan-laporan seperti itu sudah bukan hanya dilapor, tapi kita sudah tangani, bukan hanya di Gorontalo, di seluruh wilayah provinsi di Indonesia ada case seperti itu disampaikan. Penerima bantuan sosial tidak diterimakan karena bla 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 bla, dan itu sudah dilakukan, sudah kita laksanakan. Bahkan kemarin ada berita masyarakat menolak bantuan karena tidak mau divaksin di Gorontalo. Wallahu alam ya, itu mungkin di berita dan jika pun itu dianggap sebagai satu perbuatan maladministrasi atau silakan disampaikan, Ombudsman terbuka pintu untuk. Saya mungkin bercerita sedikit kejadian di lapangan kemarin, karena mereka bertanya apakah bisa kami melaporkan ke Ombudsman soal ini. Ada masyarakat yang mau menerima hak bantuan dari desa. Tiba-tiba aparat desa tidak mau memberikan hak itu sebelum masyarakat ini memperlihatkan bukti sertifikat vaksinasi. Nah, kira-kira masyarakat ini bisa tidak melaporkan? Karena ini kan bentuk pelayanan. Sebenarnya sebelum melaporkan, untuk mengedukasi publik, itu ditanya balik. Ya. Ada nggak klausula dasar hukum yang menyebutkan bahwa vaksinasi adalah syarat bagi menerima pelayanan negara terhadap kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, itu dulu. Nanti kemudian masuk ke Ombudsman, kita bicara di soal-soal itu, sekitar itu. Apa haknya, apa kewajibannya, dan seterusnya. Jadi tentu seseorang tidak serta-merta mengatakan bahwa saya tidak mau divaksin. Nah, karena di masa pandemi seperti sekarang ini sebetulnya vaksinasi itu satu kebutuhan. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu
yang membuat dia belum siap divaksin. Iya, betul. Ya, Betul. latar kesehatannya dan lain sebagainya. Dan Oke. yang juga jangan lupa soal strategi mengkomunikasikan, mengedukasi. Iya. Nah, Ombudsman terkait vaksinasi ini telah melakukan rapid appraisal beberapa waktu yang lalu, dan hasil RA itu juga kami sudah serahkan ke gugus tugas COVID melalui Dinas Kesehatan dan juga kepada pemerintah melalui gubernur waktu itu diwakili oleh asisten 1. Dan kami menemukan 5 potensi maladministrasi yang ada pada pelaksanaan vaksinasi itu. Oke. Ya, saya sebut saja Ya. salah satu di antaranya adalah Kenapa tidak 5-5-nya, Pak? nanti kita sesuai kebutuhan aja. Tidak melakukan strategi komunikasi sebagaimana yang diamarkan oleh aturan untuk melaksanakan vaksinasi. Nah, strategi komunikasi yang bagaimana seperti itu semua sudah dijelaskan secara detail teknisnya seperti apa. Iya. Nah, akibat daripada itu, apalagi masyarakat kita yang tingkat edukasinya pas, ia terserang hama hoax, ya. Bahwa kalau divaksin akan begini dan begitu, Iya. apalagi dia ada contoh si ini. Nah, ini yang membuat kemudian saya belum yakin atau belum bisa terima vaksin itu. Ini soalnya sebetulnya bukan membuat haknya tidak bisa dia ambil atau terima, tetapi lakukan itu secara maksimal. Ya, kita berikan edukasi ke publik. Ini sebetulnya ini semua menyelamatkan bukan hanya Anda, tetapi juga orang lain yang serumah, sekampung, dari sedaerah, sebangsa ini begini nih. Iya. Itu. Jadi perlu. Kebalik. Iya. Ini kebalik-balik ya. Kebalik-balik. Ketika dia tidak paham atau ketika yang bersangkutan belum siap, lalu kemudian divonis tidak bisa terima bantuan. Ini fungsi-fungsi pelayanan itu yang kemudian harus kita ini lagi. Bahwa sesungguhnya vaksinasi itulah sebuah kewajiban bagi misalnya bagi masyarakat, dan kemudian dari sisi penyelenggara itu adalah sisi pelayanan. Iya. Maka berikanlah pelayanan bukan hanya bagaimana menyuntikkan vaksin itu selesai, tetapi dia harus tahu ini apa, bagaimana, dan seterusnya. Iya. Nah, jadi memang harus ada komunikasi yang baik terbangun ya. ternyata di dalam temuan rapid appraisal itu tidak melakukan strategi komunikasi sebagaimana yang ada di dalam ketentuan pelaksanaan vaksinasi itu. Iya, ternyata strategi komunikasi ini penting. Nah, ketika strategi komunikasi tidak jalan, jangan serta-merta lalu kemudian memvonis bahwa mereka menolak. Iya. Menolak itu tentu ada alasan. Ada alasan. Kenapa menolak? Nah, kalau disuntik, kalau divaksin seperti itu, saya nanti mati atau begini atau begitu. Iya. Ternyata bukan soal itu, tetapi dia tidak mempunyai informasi yang baik, Iya. tidak diedukasi, gitu ya. Dan ini terkesan dipaksakan. Ada yang mengatakan saya harusnya vaksinasi itu tidak dipaksakan. Kan di negara Indonesia katanya memiliki hak untuk hidup, kan seperti itu. Ada teman-teman semalam memberikan masukan ke saya karena saya bilang besok nantinya ada tamu podcast kami, ada ombudsman. Nah, salah satunya menyampaikan yang pertama dia mengatakan bahwa vaksinasi itu jangan dipaksakan. Ketika orang tidak mau divaksin jangan dipaksa, tetapi jangan juga bantuan hak mereka itu dipending. Dan yang kedua, salah satu teman lagi mengatakan sebenarnya Perpres 14 itu tahun 2021 itu 2021 itu bisa digugat katanya. Katanya ada kesalahan di pasal 13 ayat A. Tapi saya belum baca. Nanti sebenarnya saya undang di sini, cuman memang tidak bertepatan waktunya, jadi kita pending dulu teman-teman itu. Nanti mungkin kita bisa dialog bersama Pak Alim. Nah, mungkin bagaimana dari ombudsman bisa bersinergi dengan mereka ini, teman-teman yang ada di lapangan, generasi-generasi muda yang peduli dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu tentu sangat kita apresiasi dan kita mendukung gerakan anak-anak muda yang selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan pelayanan publik, masyarakat. Kami siap mendukung gerakan mereka itu.
dan insya Allah kita bisa jumpa bagaimana caranya masyarakat bisa terwakili oleh kelompok-kelompok muda yang progresif ini untuk bisa memenuhi kepentingan pelayanan publik mereka. Tentu saja semuanya harus tetap mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Iya. Jadi ya. Oke, jadi memang harus mengikuti peraturan juga sebenarnya. Ya, dan aturan itu kan tidak boleh dimonopoli. Kita harus lihat secara seimbang, secara imparsial. Jangan-jangan kemudian karena alasan susah, kemudian juga terdesak dan sebagainya, lalu kemudian kita bisa membenarkan satu tindakan yang sebetulnya melawan, tidak gitu. Dan di Ombudsman kita akan hadirkan semua aturan itu secara imparsial. Mana yang ujung terakhir harus dilakukan sesuai ketentuan, itu yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Ini saran-saran baik sebenarnya untuk pemerintah daerah ya. Betul ya. Jadi juga selain ke pemerintah, juga ke masyarakat. Kami juga memberikan penguatan bahwa mencegah mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaat gitu ya. Jadi jika vaksin ini adalah salah satu cara untuk mencegah mudarat, maka dia menjadi lebih baik daripada kita menerima manfaat. Apapun itu manfaat di balik itu ya. Kita melakukan itu vaksinasi. Oke, baik. Jadi sekali lagi mungkin di tingkat bawah ini perlu adanya komunikasi yang baik mereka dapatkan, sosialisasi soal vaksinasi ini secara baik yang mereka dapatkan. Karena mereka ini menerima bahwa seperti tadi yang Pak Alim bilang, menerima hoax, menerima berita-berita yang tidak benar. Karena ada saudara mereka, teman mereka yang setelah divaksin luka, sakit, bahkan ada yang meninggal. Cerita ini kan berkumpul jadi satu. Sehingganya keberanian masyarakat untuk melakukan vaksin itu mulai tidak ada. Ya, boleh jadi apa yang terjadi pada case A atau case tertentu itu sifatnya sangat spesifik. Misalnya saja ketika divaksin yang bersangkutan tidak terus terang menyampaikan ya bahwa berapa hari ini saya merasa ini begitu tekanan darah dan sebagainya gitu. Lalu ketika divaksin ada kejadian yang terkait dengan latar itu, atau kebetulan kejadian itu terjadi setelah divaksin tidak ada hubungan dengan vaksin. Ini semua sangat banyak jumlahnya, jutaan. Dan kalau diklarifikasi satu persatu ini sepanjang tahun tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu kita butuh edukasi dari mereka yang punya ilmu pengetahuan yang ahli di bidang itu. Sampaikanlah. Nah, kawan-kawan generasi muda ini mungkin bisa mengumpulkan masyarakat, lalu kita bekerja sama dengan gugus tugas atau dengan para ahli, datangkan mereka, tolong jelaskan mana yang mereka sebut setelah divaksin itu mati atau setelah ini begini. Nah, itu perlu didudukan soal itu. Harusnya begitu ya. Ini jangan sampai soal ABC disambung menyambung lalu kemudian tidak jelas informasinya dan kita kena informasi yang tidak tahu benar atau tidak. Tidak ada juga klarifikasi dari pemerintah soal dia setelah divaksin meninggal. Harusnya ada klarifikasi bahwa dicek lagi benar tidak dia setelah divaksin meninggal. Meninggalnya gara-gara vaksin begitu kan? Ada banyak petugas yang mencoba melakukan klarifikasi maupun pencerahan tentang kasus-kasus seperti itu, tapi lebih banyak yang lawan. Apalagi di Gorontalo ini ya ada kata-kata bijak dan arif dari para orang tua dulu katanya, yang dalam bahasa lokalnya mau pemulo lo pale manggata tumulo, menanam kebaikan itu menanam padi rumput yang tumbuh, menanam kebaikan lawannya yang keluar gitu ya, yang jahat. Nah, yang jahat. Jadi, biasalah itu, kalau itu kita sudah anggap biasalah, sering terjadi. Oleh karena itu kita tidak akan pernah berhenti. Selama itu menjadi bagian tugas dan kita lakukan dengan ikhlas. Gitu. Iya. Ya. Intinya pelayanan jangan sampai tidak dilakukan. Betul. Itu domainnya ombudsman. Jangan sampai pelayanan itu tidak dilakukan
sebagai hak daripada publik dan kewajiban daripada penyelenggara. Iya. Mungkin Pak Alim dijelaskan sedikit saja sebelum kita ini, karena Pak Alim ini memiliki kegiatan lain jadi kita bisa mempersingkat waktu. Kira-kira seperti apa solusinya di lapangan nanti? Dia tidak memiliki sertifikat vaksin, tetapi dia memiliki hak untuk menerima. Nah, apa solusi dari dua hal ini? Ya. Nah, mungkin pemerintah desa ataupun lembaga mengarahkan dia, ya. Seperti itu. Ya. Tetap memberikan haknya, tapi dia diarahkan kemana dulu gitu. Betul. Dia ditanyain dulu, ini Anda tidak mau vaksin apa, dan seterusnya. Nah, itu yang sebetulnya saya yakin dia mau divaksin. Iya. Dia akan mau divaksin, tapi informasi itu yang dia tidak dapatkan. Adapun aturan lain misalnya terkait di bandara, itu beda lagi. Itu beda. Bahwa Anda tidak bisa ini tidak. Nah, itu sesuatu yang memang aturannya sudah demikian. Tidak bisa itu ditawar karena menyangkut keselamatan dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau soal pemenuhan hak-hak tadi, bantuan dan sebagainya, itu bisa selalu ada jalan gitu ya. Iya. Kira, gitu ya. Tidak mentok di situ sebenarnya. Di situ. Ini tidak bisa, Anda tidak bisa. Nah, biasanya kalau di pelayanan di level bawah itu mau potong kompas, mau cepat biar dia cepat terlaksana. Ini tidak bisa, ini dikirain itu suatu tindakan yang sudah tidak bisa begitu, saya kira. Iya. Harusnya ada kebijakan juga. Ya, kebijakan yang dimaksud itu adalah hak dia kita berikan, kewajiban dia laksanakan. Iya. Itu. Nah, bagaimana kewajiban dia harus laksanakan. Kita mau apain dia, itu tugas kita. Ya, betul. Ya. Itu tugas. Ya. Jangan malah dibilang kembali saja ini tidak bisa, akhirnya jadi masalah, hampir baku hantam kan begitu kan? Padahal mungkin saja dia itu mau dia divaksin. Ya. Cuma dia berdasarkan penglihatannya yang kurang pas, betul. Samar itu, pastikan saya mau. Lalu kemudian itu dulu yang disampaikan ke mereka, informasi edukasi itu jangan sanksinya dulu. Iya, harusnya ini dulu ya, yang memang paling mendasar adalah komunikasi dulu yang terbangun. Dulu yang dibangun itu. Masyarakat Gorontalo ini kan ya banyak yang khususnya di pedalaman atau di kawasan-kawasan yang jauh lah dari perkotaan yang mungkin belum tersentuh dengan informasi teknologi. Jadi kan mereka mendengar ini hanya dari telinga ke telinga gitu kan, dari mulut ke mulut. Ya, dan ini penting karena masyarakat kita paternalis, jadi dia selalu melihat ke atas. Contoh, apa yang diucapkan di atas itu dianggap itu benar. Hati-hati ngomong kalau di atas itu. Iya. Meskipun itu tidak ada fakta, tapi kalau orang yang dia contoh, yang dia anggap diteladani itu ngomong, wah itu dia bilang, itu si Anu bilang, si itu bilang, dia percaya aja itu. Padahal kalau ditanya di mana kejadian itu, di mana buktinya, itu ya tidak bisa buktikan. Iya. Gitu. Jadi sandarannya kemudian sehingga key informan atau tokoh-tokoh kunci ini sebetulnya yang perlu diajak untuk bermain secara maksimal dalam melakukan edukasi vaksinasi itu. Siap. Baik, terima kasih ini Pak Alim sudah hadir di studio podcast kami. Sama-sama. Saya tidak bisa menambah waktu karena saya mengingat juga Pak Kepala Perwakilan ini, Pak Alim Niode, ada kegiatan lain yang mungkin lebih penting juga dari ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mungkin terakhir Pak, saran ataupun janganlah untuk para pelayan publik sehingganya pelayanan di masyarakat itu bisa maksimal lah, tidak ada terjadi kesalahpahaman. Baik, kawan-kawan yang bekerja di sektor pelaksana pelayanan publik, berikanlah hak-hak publik sebagai kewajiban kita memberi pelayanan kepada mereka. Berikanlah itu dengan semaksimal mungkin, dengan yang terbaik yang ada pada kita, karena dimensi konsekuensi daripada pelayanan publik ini tidak hanya bersifat duniawiyah, individual, tetapi juga ukhrawiyah. Ya. Itu menjadi bagian daripada etos kita, sehingga pelayanan yang berintegritas, pelayanan yang terbaik akan selalu kita berikan. Dan kepada publik, jika menerima pelayanan yang
maladministrasi atau diduga maladministrasi dan kurang baik, jangan takut untuk menuntut atau mengadukan hak-hak Anda itu, baik ke lembaga pelaksana pelayanan atau ke pimpinannya, maupun kalau tidak mendapat respon, sampaikanlah ke Ombudsman. Itu adalah hak Anda. Pelayanan di Ombudsman gratis, Pak? Ya, benar, tentu saja. Di Ombudsman tidak dipungut biaya. Oke. Pelayanan Ombudsman gratis. Jadi semua orang akan dilayani tanpa pungutan biaya? Tanpa pungutan. Sepanjang jam kerja, Senin sampai Jumat, jam 8:30 sampai dengan jam 4:30 sore, datanglah, teleponlah, kirimlah WA, menyuratlah ke email tentang keluhan-keluhan pelayanan publik. Insya Allah kita respon. Baik, terima kasih Pak Halim sudah hadir di podcast Garis Depan, sudah datang di studio Eka Craft Multimedia. Saya Alan Pakaya, bye.